menjelaskan atau membahas suatu karakteristik fisik wilayah, aspek sosial budaya, ekonomi regional, dan permasalahan di Pulau Papua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvina Vitamunte, NIM 2304050, Prodi Pendidikan Geografi. Nama saya Rupiah Masaki Sasih dengan NIM 230405042. Saya Isra Hayati, saya Prodi Pendidikan Geografi Unit 2 Semester 1 NIM 230405024. Baik, kita langsung masuk saja dalam pembahasan berikut. Yang pertama yaitu ada topografi. Dapat kita ketahui sebelumnya bahwa topografi adalah suatu penampakan alami maupun kultural di permukaan bumi atau membahas tentang tingkat ketinggian lahan suatu wilayah. Topografi di Pulau Papua ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu daratan rendah, dapat berupa pesisir Teluk Papua, pesisir bagian selatan Papua, dan pesisir Arafuru. Yang kedua yaitu ada dataran tinggi seperti Puncak Jaya dengan ketinggian 4.884 meter. Yang kedua yaitu ada Gunung Pleitora, Gunung Mandala, dan lain-lain. Selanjutnya ada lembah seperti Lembah Baliem, Lembah Wailopo, Lembah Kaputo, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada pantai seperti Pantai Bakaro, Pantai Pasir Putih, Pantai Reza 4, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu ada pegunungan seperti pegunungan Barisan Sudirman, pegunungan Arfak, dan pegunungan Koja. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua yaitu ada geologi. Kita ketahui sebelumnya bahwa geologi mengkaji sejarah terbentuknya bumi dan segala proses yang terjadi baik di bawah atau atas permukaan bumi. Nah, secara geologi, Pulau Papua melibatkan interaksi antar dua lempeng, yakni lempeng Australia dan lempeng Pasifik, yang dimana dipengaruhi oleh dua elemen tektonik yang saling bertuburkan dan serentak aktif pada zaman Kaneozoikum, sehingga hal tersebut menyebabkan pola struktur Pulau Papua menjadi sangat rumit dan khas. Nah, salah satu fitur geologi yang menjadi bukti bahwa Pulau Papua adalah zona yang kompleks, yang pertama yaitu Pulau Papua yang bentuknya mirip seperti burung. Yang kedua yaitu adanya Raja Ampat seperti yang terdiri dari terumbu karang dan laut dangkal. Yang ketiga yaitu adanya Puncak Jaya dengan titik tertinggi di Indonesia yang merupakan non-vulkanik. Selanjutnya, adapun karakteristik fisik wilayah Pulau Papua yang selanjutnya yaitu geomorfologi, yaitu bagian utaranya terdapat rangkaian pegunungan yang membujur ke timur barat. Bagian selatannya terdiri dari sedimen tersier bawah dan datar tersier yang terlipat. Bagian baratnya menunjukkan zona-zona memanjang dari tanah rendah dan bukit-bukit. Terdapat juga puncak dom dengan ketinggian 1.340 meter. Bagian timurnya menunjukkan batang alam yang berbeda yang ditandai oleh lembah-lembah. Dan dapat kita ketahui pula, Pulau Papua merupakan daerah yang sangat kompleks secara geologi dan melibatkan interaksi antara dua lempeng, yaitu lempeng Australia dan lempeng Pasifik. Selanjutnya adalah iklim. Secara umum, pola iklim Pulau Papua dipengaruhi oleh musim dan maritim, yang mana porsi besaran pengaruhnya adalah pada maritim. Sebagian akibatnya curah hujan yang jatuh relatif merata sepanjang tahun, sehingga batas antara musim kemarau dan musim hujan tidak beratur. Sedangkan kondisi iklim lainnya yaitu suhu udara rata-rata menunjukkan suhu 29 derajat Celcius sampai 31,8 derajat Celcius. Suhu udara akan semakin menurun ketika posisi kita berada di lokasi yang tinggi. Ekonomi regional yaitu pertambangan, hasil laut, dan perdagangan. Dan dapat kita ketahui, Pulau Papua memiliki salah satu pusat keunggulan ekonomi di Indonesia, yaitu tambang emas. Masalah sosial dan lingkungan. Yang pertama yaitu masalah sosial. Pelanggaran hak asasi manusia. Pulau Papua telah menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan, penangkapan sewenang-wenang, atau penyiksaan dan pembunuhan. Ini telah menyebabkan ketegangan yang meningkat dan ketidakpercayaan antara penduduk Papua
dan pemerintahan Indonesia. Baik, yang kedua ada masalah lingkungan. Papua tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Persen kemiskinan mencapai 26 sampai 86% pada Maret 2021, naik dari September 2020 yang sebesar 28 sampai 86%. Tersebut juga naik dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 26 sampai 64%. Menurut Badan Pusat Statistik, penyebab kenaikan tingkat kemiskinan di Papua: 1. Ekonomi Papua tanpa pertambangan dan penggalian pada kuartal 2021. Yang kedua, adanya pelemahan daya beli di Papua yang tercermin dari menurunnya pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4 sampai 72%.